Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Ureska. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu, program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan membuat tugas praktik mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang model pada Laravel 12. Baik, langsung saja kita untuk melakukan praktik tentang Laravel 12. Kemarin kita sudah membuat tugas praktik tentang Laravel 12, yaitu tentang controller dan view. Nah, sekarang kita masuk ke bagian arsitektur dari MPC, yaitu bagian model. Kemarin kita sudah sampai ke view, terus controller. Sekarang kita akan berfokus ke model. Model ini berfungsi untuk biasanya digunakan untuk mengambil data dari database, terus menyimpan data dari database, terus menghapus data dari database. Itu adalah fungsi dari model tersebut. Nah, baik, sekarang kita ke Visual Studio Code. Nah, kita ke Visual Studio Code. Sini kita akan membuat model sekaligus migration dari Laravel 12 ini. Nah, sekarang kita akan membuat terminal baru di sini, yaitu seperti yang controller kemarin. Pada controller kemarin itu kita membuat nama dari controllernya itu produk. Nah, kemarin tuh kita sudah membuat nama dari tabel dari controllernya itu produk. Nah, sekarang kita akan membahas akan lebih lebih agar teman-teman bisa paham. Di sini saya akan mengulang kembali yang kemarin itu kan kita sudah membuat ini. Nah, terus ini langsung ke terhubung ke controller. Nah, bagian ini. Nah, kemarin itu kita sudah membuat bagian ini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat model dari Laravel 12-nya. Langsung dengan migration. Nanti itu kita akan membuat PHP artisan sini PHP artisan max proof M max model. Di sini kita buat namanya seperti pada controller kemarin, yaitu produk. Terus untuk pembelajaran selanjutnya itu agar lebih efisien, kita akan membuat min m itu artinya itu adalah migration, teman-teman. Nah, jadi nanti kita tidak terlalu terfokus ke migration, tetapi kita lebih berfokus ke modelnya. Nah, sekarang itu kita akan membuat model dulu. Nanti pada pembelajaran selanjutnya kita akan membuat migrationnya. Baik, langsung saja kita buat produk. Terus kita tidak akan bahas di video kali ini, mungkin di video kedepannya migrationnya. Baik, kita produk min m. Nah, ini kita sudah membuat model dari model produk. Terus sekaligus kita membuat migration dari pembelajaran selanjutnya. Baik, di sini pada model kita tidak terfokus ke migration, tapi kita berfokus ke modelnya. Nah, di model itu pada bagian C
C, terus di bagian user, belajar Laravel, APP modal, terus ada produk. Nah, di sini berarti. Nah, berarti di bagian APP HTTP. Nah, ini bagian ini berarti teman-teman. Nah, ini di sini teman-teman modalnya. Nah, terus kita ke sini di yang tadi kita buat itu model, terus ada namanya itu produk. Nah, berarti kita berfokus ke sini. Nah, jadi di sini itu kita akan membuat kita akan bikin dengan cara protected. di sini kita akan bikin dengan cara protected. Nah, terus kita hapus dulu ini. Nah, di sini kita akan bikin dengan protected. Terus di sini ada nama tabel. Nama tabel. Salah. Tabel. Sama ada. Tabel, terus di sini nah, di sini misalnya kita buat namanya itu tabel atau TB tabel. Kita buat TB tabel aja. TB tabel. Protected table. Itu ini namanya itu adalah protected tabel. Nah, jadi di sini kita akan buat inisialisasi tabel produk. Nah, terus kita akan membuat primary key-nya. Kita masih menggunakan protected. Taruh di file model. Dan juga ada untuk menyesuaikan. Nah, ini TB tabel ini nantinya akan ditaruh di file model. Nah, terus untuk menyesuaikan Primary key secara default. menyesuaikan ini kita akan membuat primary key seperti yang sudah saya bilang tadi. File memberikan primary key. Nah, nantinya itu filenya akan memberikan primary key dari ID. Primary key atau ID yang dapat terhubung gitu. Primary key-nya. Nah, di sini kita masih menggunakan protected. Di sini ada protected. Protected. Nama primary. Terus kita buat di sini primary. Nah, di sini primary-nya teman-teman, nama primary-nya. Protected. Primary. Oke. Key-nya. Karena ID. Primary key.
sini misalnya itu ID produk. Sini itu misalnya ID produk. Nah, terus di bawahnya di sini ini itu inisialisasi inisialisasi primary key. Nah, terus primary key di dalam tabel, dalam tabel. Satu persatu kolom yang bisa diisi. Nah, untuk menentukan satu persatu kolom yang bisa diisi, maka di sini kita buat itu masih menggunakan protection, available. Nah, pada bagian ini kita akan, di sini kan ada available, maka di sini kita akan kita bisa menambahkan tabel apa saja yang akan kita isi pada tabel produk ini. Nah, di sini kita coba masuk itu nama produk. Nama produknya, terus ada harga, terus ada stok. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini tuh berarti kita isi itu inisialisasi. Nah, di sini inisialisasi data yang dapat kita isi.
Nah, terus di sini kebalikannya, teman-teman. Ini tuh ada protected, Nah, di sini quartets, protected quartets, quartets. Sini itu reliable dan guarded itu berlawanan. Nah, di sini kan ada available dan quartets. Nah, artinya itu mereka itu berlawanan antara available dan quartets. Nah, untuk available itu sendiri itu data yang dapat kita isi. Sementara kalau untuk quartets itu data yang tidak bisa kita isi. Nah, di sini saya akan menggunakan Nah, terus kita coba sini. Ini kita isi inisialisasi data yang tidak boleh kita data yang tidak boleh kita isi. Nah, ya dari judul yang di atas saja kita sudah paham bahwasannya perbedaan antara available dan guarded itu jelas-jelas berbeda jauh, teman-teman. Artinya mereka itu berlawanan antara threaded states variable dan threaded states guarded. Nah, jadi kalau untuk variable itu data yang dapat kita isi, sementara kalau untuk quartets lawannya itu data yang tidak boleh kita isi. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan yang ini saja, teman-teman. Nah, yang quartets. Nah, kita isi di sini yaitu ID produk. ID produk. Nah, artinya teman-teman, ID produk pada tabelnya itu tidak boleh kita isi. Kenapa tidak boleh kita isi? Karena di sini kita memilih quartets. Quartet itu kan tadi kita sudah menjelaskan bahwasannya itu lawan dari variable. Berarti tidak data yang tidak boleh kita isi. Nah, jadi data yang tidak boleh kita isi itu adalah ID produk. Jadi ringkasnya reliable menunjukkan. Baik, itu saja pembahasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas praktik kali ini tentang model. Nah, pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang migration. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.